Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirnauti Buntuang dengan NIM 13142130. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang menjelaskan hukum dan pendekatan dalam administrasi pembangunan. Baik, yang pertama, definisi hukum administrasi pembangunan. Definisi hukum administrasi pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, definisi hukum administrasi pembangunan menurut Prof. Prajudi Sudirjo, hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi hukum untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Kedua, menurut Prof. Bintoro, hukum administrasi pembangunan adalah hukum administrasi dengan negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan nasional untuk merealisasi pertumbuhan yang lebih baik, modernisasi, dan hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan peranata sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuan dari sudut praktik. Administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam suatu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Selanjutnya, ciri-ciri hukum administrasi pembangunan. Menurut Prof. Bintoro, administrasi pembangunan memiliki dua ciri utama, yaitu pertama, berorientasi pada perubahan ke arah yang dianggap lebih baik untuk mendukung dan mendorong proses perubahan dalam berbagai bidang dalam rangka pembangunan yang direncanakan. Dengan demikian dituntut kemampuan inovasi dalam berbagai bidang pembangunan. Kedua, berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan administrasi untuk menampung pembangunan, diarahkan agar sistem administrasi berkemampuan menampung pembangunan. Perbaikan administrasi mempunyai efek manipulatif terhadap perubahan bidang lainnya, dan pembangunan bidang lain memberi pengaruh terhadap pembangunan administrasi. Selanjutnya, kebijakan publik dalam administrasi pembangunan. Kebijakan publik politik merupakan bidang kajian yang berkembang pesat pada dasawarsa. Bidang kajian ini yang oleh banyak ahli dipandang sebagai suatu subdisiplin atau subfield menjadi bidang kajian ilmu administrasi dan ilmu politik. Bahkan oleh Henry diidentifikasi sebagai berada di antara Twillig John kedua disiplin ilmu itu. Pendekatan dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas pada dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral. Regional Kartasasmita. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administrasi yang berbeda sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dari sisi inilah dimensi ruang dan daerah menjadi penting, artinya dalam administrasi pembangunan dan administrasi pembangunan penting artinya dalam administrasi pembangunan dan daerah menjadi penting dalam rangka pembangunan nasional. Baiklah, itu hasil presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.